Ada yang bertanya, kalau untuk jadi presiden di Indonesia katanya memerlukan biaya sekitar 9 triliun rupiah atau sekitar berapa? 1 bilion dolar, nggak nyampe kali ya. 9 triliun rupiah itu dianggap adalah ongkos demokrasi termurah sedunia. Jadi jika seseorang memiliki 9 triliun, maka peluang dia untuk menjadi presiden atau pemimpin di Indonesia itu besar gitu. Nah, dan pada saat dia menjadi presiden, dia ngapain? Itu yang jadi kunci. Dia akan memegang hampir 2000 triliun anggaran nasional. Anggaran nasional 2000 triliun. Dan kita tahu PDB kita adalah 16.000 triliun, alias yang 14.000 triliun adalah pihak swasta. Yang menarik, kita sekarang gunakan terminologi dolar. Jadi 2000 triliun itu sekitar 130 atau sampai 150 billion dolar. Itu nilai APBN Indonesia. Berita buruknya, di dunia ada lebih 500 perusahaan yang nilainya, yang omsetnya lebih besar dari 150 billion dolar. Kita ambil contoh, Apple. Itu sudah 1000 billion, alias sudah 7 kali dari besarnya APBN Indonesia. Dan untuk menjadi pemimpin Apple tidak harus masuk gorong-gorong. Itu sederhananya ya, ngapunten ya. Ini hanya kiasan loh, contoh. Tidak harus mempermalukan dirinya untuk tidak jadi dirinya gitu ya. Dan untuk itu sulit seorang bosman ini mencalonkan diri menjadi presiden karena para kandidat-kandidat yang lain itu humble orangnya, rendah hati. Bosman itu nggak bisa rendah hati. Contoh rendah hati ini, kalau kandidat yang lain ya ketemu 10 warga Indonesia yang tidak pakai sepatu, maka kemungkinan besar atau mungkin malah secara natural mereka akan mencopot sepatu tersebut supaya menjadi satu rata, menjadi sejajar dengan warganya. Gak mungkin kan bosman jadi memperlakukan seperti itu. Bosman apa yang dilakukan? Kalau ada 10 warga nggak pakai sepatu, dia nggak bakal copot sepatunya. Yang pasti adalah gue beliin itu semua orang sepatu biar sama pakai sepatu. Itu aja bedanya. Jadi kita tuh nggak humble, paham ya? Nah karena itu kan sulit kan bosman jadi presiden. Lalu siapa yang punya duit 9 triliun, 10 triliun itu? Ya oligarki. Jadi nggak heran di demokrasi yang belum dewasa, rakyatnya bisa dibeli, maka oligarki itu bisa membayar kandidat-kandidat untuk lolos menjadi pemimpin Indonesia, untuk mengelola yang 2000 triliun tersebut, dan untuk membuat kebijakan yang 14.000 triliun tersebut supaya beredar di kalangan oligarki doang. Kira-kira ya, ini jahat ya gua ngomongnya ya. Tapi ini hanya untuk wake up call, untuk alarm doang untuk lu pada bangun semua gitu ya, berpikir ada benernya juga kali ini bosman ngomong kayak gitu. Lalu siapa yang punya 9 billion itu yang tidak oligarki? Ya hanya bosman juga, tapi itu nanti ya rahasianya ya.